Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 8 Februari 2023. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku sedang dalam masalah, Tuhan sendiri angkat permasalahan Anda. Saudara dan saudariku, hari ini saya mau ajak Anda untuk merenungkan dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Saudara dan saudariku, mari kita berdoa, kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita mohon curahan Roh Kudus, agar kita boleh membaca dan kita bisa merenungkan sabda Tuhan hari ini. Anda bisa membacanya dengan membuka kitab suci Anda. Bacalah Markus 7 ayat 14 sampai 23. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, ke dalam pikiran kami. Terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Biarkanlah kami dipenuhi Roh-Mu sendiri, agar kami boleh membaca, memahami, mengerti sabda-Mu hari ini, agar apa yang Engkau firmankan kepada kami boleh kami jalankan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita pernah mendengar ataupun membaca orang berkata demikian, berpikirlah sebelum berkata, atau berpikirlah sebelum bertindak, dan jangan, sekali lagi jangan berkata kemudian baru berpikir, atau bertindak kemudian baru berpikir. Jangan. Tetapi berpikirlah sebelum berkata, berpikirlah sebelum bertindak. Itu sering kita dengar. Maksud dari perkataan ini tentu saja adalah bahwa kata-kata yang kasar atau jahat, atau tindakan yang kasar atau jahat, itu tidak bisa ditarik kembali. Walaupun dengan kata maaf sekalipun, sesudah itu pastinya luka itu akan membekas. Mungkin bisa selamanya. Atau dengan kata lain, dengan bahasa Injil hari ini, apa yang keluar itu dari dalam hati tentunya menajiskan, mendatangkan dosa. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini pengajaran Yesus memfokuskan pada pengembangan dan pembinaan hati yang bersih, hati yang melahirkan kedamaian, hati yang melahirkan kebaikan, hati yang digerakkan oleh Allah sendiri, oleh sabda Tuhan. Yesus dalam Injil sangat detail menjelaskan ini dengan sangat logis. Dia katakan, camkanlah segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Jelas sekali, bukan? Yesus juga menjelaskan apa yang dia maksudkan dengan yang keluar dari dalam yang menajiskan. Yang keluar dari dalam hati bisa menajiskan. Dia katakan, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan,
hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sekali lagi, jelas bukan? Sangat jelas. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pelajaran dan pengajaran buat kita zaman ini saya kira jelas. Jagalah hatimu. Jangan kotori hati kita dengan berbagai pengaruh jahat dan buruk. Jangan kotori hati kita. Pengotori hati dengan yang jahat dan yang buruk, yang kemudian merusakkan hati kita, kemudian melahirkan hal-hal jahat atau hal-hal buruk yang keluar lewat kata-kata dan tindakan-tindakan kita. Tuhan Yesus minta kita untuk belajar dari hatinya yang lemah lembut, hatinya yang penuh kesabaran, hatinya yang penuh kedamaian, penuh cinta kasih, penuh belas kasihan, penuh keadilan, penuh kebenaran. Pertanyaannya, mampukah kita? Atau mungkin lebih tepat, maukah kita untuk berjuang untuk belajar menjadi seperti Yesus? Jawaban singkat kita mungkin, mau dong Romo. Mengapa tidak? Mau. Kita semua percaya pada Tuhan. Kita mau menjadi seperti Tuhan. Kita mau hati kita seperti Dia. Kalau demikian jawaban kita, saudari dan saudaraku yang terkasih, ayo kita berubah. Kita mulai dari diri kita masing-masing, jangan mengharapkan dari orang lain. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Mari kita jaga hati kita untuk selalu bersih. Kita jaga hati ini menjadi bersih. Kalau kemudian kotor, bagaimana Romo? Ayo ke pengakuan. Minta Tuhan ampuni kita. Kalau Tuhan sudah ampuni kita, ayo ampuni diri sendiri. Biarkan hati ini menjadi bersih kembali, agar yang lahir dari kita, yang keluar dari dalam diri kita adalah apa yang dikehendaki Tuhan. Kesaksian hidup kita kalau kita sudah berubah, maka pastinya lain. Sesuatu yang baik, berkat akan keluar dari dalam diri kita, dan itu keluar lewat kesaksian hidup kita. Kita berubah, pastinya nanti lingkungan tempat tinggal kita akan berubah juga. Yakinlah itu. Kita berjuang untuk itu, dan kita mohon berkat Tuhan terus untuk itu. Kita berdoa untuk itu. Semoga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami Engkau ajar untuk selalu berjuang, berusaha memelihara hati yang bersih, agar dari dalam hati kami yang bersih, kami boleh melahirkan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan karya kita, siapa saja dan apa saja yang kita doakan, dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, jalanilah hari ini dengan senyummu. Salam sehat buat Anda semua dari Sofer di Surabaya. Amin.